Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Suanda, pembina dari SD Aropia. Kemudian di situ melatih pramuka di SMP Negeri 17 selama 2 tahun. Ikut lagi menjadi asisten pembina di SDN Bantar Kemang 1 dari tahun 98 sampai 90, sekitar tahun 2000-an, tepatnya adalah 2003. Disitulah berhenti sebagai pelatih pramuka atau pembina pramuka, kemudian melanjutkan pekerjaan di mana-mana lah ya. Dan seminggu berada di Jakarta, kemudian balik lagi ke Bogor. Nah, awal titik mulanya saya mengajar lagi sebagai pelatih pramuka atau yang sekarang mungkin sebagai pembina pramuka 2011. Itu pun diajak atau bahasa halusnya dirayu kembali untuk melatih di sini tahun 2011. Yang dulu adalah melatih SD saja, kemudian ditawari MTS, kemudian saya terima. Di situ diuji coba, kalau saya selama 3 bulan tidak betah, saya mundur sebagai pembina. Tapi nyatanya sampai sekarang mungkin hampir 12 tahun saya berada di Yayasan Ibnu Aropia. Selain di sini, saya mengajar juga dulunya adalah di SMP Mandiri di Cederung. Ya, hanya 8 tahun di situ mengajar mata pelajaran PKN sama pramuka juga. Kemudian berhenti ya dengan situasi dan keadaan lah. Nah, selain di sini, yang sekarang masih dipertahankan adalah di SD Negeri Curugdengdeng. 9 tahun di sana, sama jarak waktunya hanya beda 2 tahun dengan di sini. Kalau di sini 2011, mungkin di sana 2013. Ya. Mungkin perjalanan pramuka saya memang dari mulai SMP sudah melatih berbagai anak sekolah dasar gitu. Di MI juga pernah, MI Ul Amri Atas, hanya kurun waktu 3 tahun mengajar di sana. Mungkin karena hobi ya, karena senang, akhirnya dilanjutkan sebagai yang tadinya asisten, kemudian pelatih, dan sekarang mungkin pembina pramuka. Ya, seperti itu. Jadi yang dilatih itu adalah dari mulai tingkat kelas 4, 5, dan 6. Karena mereka usianya adalah sudah masuk ke penggalang. Kalau sejujurnya memang melatih pramuka itu gampang-gampang susah seperti itu. Apalagi karakter anak-anak sekarang yang mungkin berbeda jauh dengan dari dulu dengan sekarang seperti itu. Itulah kenapa saya mencoba di kepramukaan agar istilahnya gitu kan, mereka dengan pramuka mereka lebih cinta tanah airnya seperti itu. Tantangan terbesar saya adalah ketika menghadapi mungkin anak-anak yang istilahnya hiperaktif seperti itu, ya, susah untuk dikendalikan. Intinya tantangan terbesarnya adalah meluruskan akhlak mereka aja. Akhlak mereka itu mau dibawa kemana seperti itu. Mungkin dengan pramuka dasarnya adalah Trisatya dan Dasadharma seperti itu. Kalau mereka misalkan memegang teguh pada Dasadharma, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Ya, mungkin selama 11 tahun, 12 tahun saya mengajar di sini dan di SD sana juga, mungkin karakter anak yang akan berubah itu setelah mereka lulus dari SD seperti itu. Ya, karena mungkin daya pikir mereka, kemudian sifat mereka, kepribadian mereka udah berubah setelah nanti lulus dari SD. Yang membuat saya bahagia, salah satu anak didik saya mungkin ada yang mencapai tingkat pramuka Garuda seperti itu. Itu yang membuat saya bangga. Ternyata ada SD alumni sini ada yang mencapai, ada yang mau melanjutkan ke tingkat Garuda seperti itu. Udah banyak yang berhasil. Harapan saya yang sangat besar saat ini adalah bagaimana caranya mereka mencintai tanah airnya dengan mereka rasa bangga bahwa saya itu adalah anak Indonesia gitu kan, seperti itu ya. Mungkin kalau sudah hobi, kalau sudah cinta terhadap pramuka, sampai mungkin sampai akhir hayat pun dia akan tetap
sebagai jati dirinya dari jati diri seorang pramuka. Pengen menjadi anak-anak itu satu, sukses, berguna bagi negara, berbakti sama orang tua, dan menjadi kebanggaan orang tuanya masing-masing, seperti itu. Makanya saya dulu sempat berhenti 6 tahun nggak aktif lagi di pramuka gitu kan. Semenjak saya diangkat, bukan semenjak saya melatih di sini, kemudian banyaklah tawaran-tawaran pekerjaan sebagai pelatih pramuka seperti itu. Ya kalau misalkan lingkungan sekolah nyaman, enak, ya situasinya, tentu kita akan betah bekerja. Apalagi udah kita hobi sama pramuka, punya pimpinannya seperti itu, lingkungannya sekolahnya seperti itu, anak-anaknya patuh, disiplin, insya Allah. Ya, pramuka hanya sekedar wadah, hanya sekedar istilahnya landasan saja agar mereka menjadi anak yang lebih baik. Kalau tidak mendapat dukungan pernah, ya, tapi kesananya dapat dukungan lagi. Dukungan kegiatan mah 100% mendukung apapun kegiatannya gitu kan. Yang jelas tidak merugikan sekolah dan tidak merugikan anak-anak dan diri sendiri seperti itu. Kalau harapan guru honorer semua, memang kalau disejajarkan dengan PNS atau P3K nggak mungkin, karena berbeda jauh. Ya, dari honor aja udah berbeda jauh. Ya, PNS sudah nggak usah dijelaskan lah. Mereka berbagai tunjangan ada sebenarnya. Ya, sekolah di sini juga ingin mensejahterakan gurunya, tapi dengan keadaan seperti ini apa boleh buat gitu kan. Ya, sementara sekarang aja uang bos aja kan dihitungnya per siswa kan. Siswanya sedikit mungkin bantuannya sedikit juga. Kalau banyak juga. Unek-unek saya pengen naik gaji gitu kan. Tapi saya kembali lagi dengan keadaan, oh ya udahlah seperti itu. Guru honorer aja mungkin mereka hanya dibayar misalkan 100.000 gitu kan. Saya kadang-kadang berpikir lagi, oh saya masih mending mungkin segini gitu kan, seperti itu. Mungkin hanya dari rumah ke sini cuma jalan aja misalkan tanpa ongkos gitu kan, kecuali dicaringin gitu kan. Ya harapan saya pengen jadi guru itu istilahnya disetarakan lah kesejahteraannya seperti itu. Walaupun ya guru lama, guru baru, guru sedang tingkatannya beda-beda kenaikan honornya seperti itu. Ya, memang udah ada beberapa guru yang mengajukan kenaikan honor, cuman kan dengan keadaan seperti ini kita memaksa juga tidak bisa, gitu kan? Mungkin apalagi sekarang ikut K3K itu adalah harus sarjana, gitu kan? Misalkan seperti itu. Ya, saya jujur, saya bukan sarjana. Saya hanya lulusan SMK. Kalau kita sudah mencintai hobi kita, sudah mencintai lingkungan kita, insya Allah ya apapun pekerjaan, entah itu berat atau ringan, kita akan nyaman seperti itu. Itu mungkin Kak perjalanan saya sebagai pelatih pramuka di wilayah Ciawi dan Caringin mungkin. Kalau SD Negeri Cirudeng itu ada di wilayah Caringin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, ini kami sampaikan amanah dari sahabat kebaikan untuk apresiasi guru sebagai dedikasi Bapak sudah mengajar di sekolah ini. Mohon diterima ya Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Suanda, pembina dari SD Aropia, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bakti Pemuda Menyebar Kebaikan. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedepannya lebih sukses lagi. Ya, harapan saya dengan adanya program ini ya menjadikan sebagai motivasi guru untuk kedepannya lebih baik lagi, dan untuk kakak-kakaknya lebih semangat lagi, dan semoga sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.